Heyo, nungguin ya. Sebelum nonton videonya jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Muncul sekelompok ikan pemakan manusia. Mereka sangat ganas, haus darah. Adalah produk rekayasa genetika dari ikan hitam Cina. Monster ini panjangnya sekitar 7 meter. Dapat dengan mudah membalikkan perahu kecil. Bahkan buaya adalah mangsanya. Mereka adalah penguasa tertinggi di sini. John, seorang nelayan sedang menangkap ikan, pelampung pancing tiba-tiba ditarik ke dalam air. Berdasarkan pengalamannya, pelampung itu sangat besar sehingga ditarik ke bawah. Meyakinkan untuk menangkap ikan besar. Tepat ketika dia akan menarik pancing. Tiba-tiba ditarik ke bawah, lengannya digigit. Menghadapi monster ganas itu, dia mencoba berenang kembali ke perahu tetapi diseret ke dalam air oleh monster itu. Darah segar mewarnai danau menjadi merah. 2 hari kemudian, tubuh John ditemukan oleh polisi. Dari luka di tubuh yang tinggal setengahnya, terlihat bahwa ini bukan bekas buaya. Ini menggelitik detektif Sam. Tempat ini sangat jauh dari laut, tidak mungkin hiu muncul. Lagi pula, apa yang bisa menggigit tubuh manusia? Untuk menyelidiki insiden tersebut, Sam dan ahli biologi Mary naik perahu ke TKP. Ada buaya di jalan yang menarik perhatian mereka. Mereka mendekat dan melihat buaya hanya tersisa kepalanya, tubuhnya telah dimakan. Ini membuat mereka semakin bingung. Monster macam apa yang bahkan buaya ganas menjadi mangsanya? 2 orang yang membawa rasa ingin tahu terus berjalan. Jalan belum jauh mereka melihat seseorang tiba-tiba naik ke permukaan. Saat mereka mendekat, mereka melihat seorang nelayan sedang menangkap ikan. Dia adalah Elmer, teman John yang digigit ikan sampai mati. Dipimpin oleh Elmer, mereka menemukan perahu yang tenggelam. Elmer berkata kepada kedua orang itu, "Karena kapal ini terdampar di sini setelah badai. Daerah sekitar sini terus terjadi hal-hal aneh." Mereka berdua memutuskan untuk naik ke kapal untuk memeriksanya. Ketika Sam membuka pintu gudang, bau busuk segera naik. Keduanya menahan napas dan turun untuk melihat. Menemukan beberapa tubuh manusia yang membusuk. Adegan horor itu membuat Mary muntah. Setelah muntah, Mary menemukan sisik ikan raksasa. Sisik ikan begitu besar bahkan Mary sebagai ahli biologi belum pernah melihatnya. Tepat ketika mereka hendak pergi, Mayer turun dari kapal dan berdiri dengan goyah. Perahu berguncang dan Elmer jatuh ke air tetapi dia tidak marah. Bayangan raksasa di air perlahan berenang ke arah mereka. Ketika Elmer ingin naik ke perahu, tiba-tiba dia ditarik kembali oleh kekuatan misterius. Sam tercengang dan Mary berteriak ketakutan. Permukaan air beriak gelombang besar. Sam mengeluarkan senjatanya untuk menembak ke arah itu. Tapi dalam sekejap mata, Elmer ditarik ke dalam air. Air danau dengan cepat diwarnai merah. Mereka berdua sangat takut sehingga mereka dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah bertemu keluarga John, Sam memberitahu mereka berita itu. Dan menyuruh mereka untuk meninggalkan area danau ini dengan cepat. Tetapi beberapa orang tidak setuju. Ini adalah rumah mereka di sini mencari nafkah. Meninggalkan danau ini mereka tidak tahu harus kemana. Penasaran, dia membungkuk untuk mengamati air. Beberapa menit kemudian ikan monster itu menggigit kepalanya. Semua orang takut. Sam memberitahu semua orang untuk menjauh dari air. Tapi istri Bobby Roland tidak mendengarkan, dia melompat ke perahu kecil dan ingin pergi. Tiba-tiba perahu itu diseret oleh monster itu, semakin jauh dari rumah perahu. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, kapal itu terbalik oleh monster itu. Bobby juga jatuh ke air, monster raksasa itu berenang ke arahnya. Tepat ketika dia hendak mendekati Bobby, seorang pedagang senjata mendekatinya. Sam juga melepaskan beberapa tembakan secara berurutan. Monster itu menghilang di dalam air. Bobby buru-buru berenang ke pantai. Pada saat ini, monster raksasa itu tiba-tiba melompat ambil Bobby. Kecelakaan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat ikan pemakan manusia yang menakutkan ini. Sam ingin menggunakan perahu lain untuk membawa semua orang pergi. Tapi dia baru saja menyalakan mesin tiba-tiba kapal terbalik. Sampan yang terakhir dijatuhkan oleh monster itu. Ia ingin mengunci semua orang untuk mati di sini. Pada saat ini Sam menemukan kabel. Dapat berkomunikasi dengan kapal sebelah untuk menghidupkan mesin. Eliza mengumpulkan keberaniannya, dan mengikuti tali menuju ke kapal. Tapi mesin kapal itu sudah lama mati. Harapan terakhir mereka benar-benar hancur. Pada saat ini di kapal sebelah, Ricardo mengeluarkan seekor ikan besar, mengaitkan kail besar di atasnya. Dia ingin menggunakan memancing untuk menangkap monster ikan itu.
Sebelum Ricardo sempat bereaksi, monster itu melompat ke depan. Melompat mendekati Ricardo, dia memasukkan senapannya ke mulutnya. Suara tembakan terdengar, monster itu berhenti bergerak. Lalu dia mengeluarkan pisau, memotong sepotong daging dari perutnya. Lempar ke atas api untuk membuat barbeque yang lezat. Tindakan itu membuat orang mengagumi. Saat itulah Ricardo dengan santai makan ikan bakar. Monster yang lebih besar melompat dari air dan menjatuhkannya ke lantai. Lalu monster itu membuka mulutnya yang mengerikan, Ricardo sudah berada di dalam perut ikan. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang tak terduga. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tabung gas terbakar di sebelahnya. Tabung gas yang terbakar tiba-tiba terbang menuju ke kapal di sebelahnya. Diikuti oleh ledakan hebat yang membuat Eliza terbang dan jatuh. Sam tidak peduli ada monster di dalam air, langsung melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Eliza. Saat itulah Sam menyeret Eliza ke rumah perahu. Monster juga menemukan mereka. Untungnya, Ibu Eliza cerdik, dia memotong telapak tangannya dengan pisau dan memasukkannya ke dalam air. Gunakan bau darah untuk menarik monster. Sam dan Eliza mengambil kesempatan untuk pulang. Tapi Ibu Eliza, monster itu bergegas melahap perutnya. Monster ganas itu bahkan menabrak rumah perahu dengan keras. Menyebabkan lantai mulai dibanjiri air. Pacar Eliza, dan takut, dia memegang sebotol anggur untuk diminum biar menghindari rasa takut. Rumah perahu kebanjiran dan mulai miring. Baru saja akan tenggelam, sebuah kapal datang ke sini. Itu pada saat perahu berhenti, monster menyerang mereka juga. Beberapa orang jatuh ke air. Mereka buru-buru berenang menuju perahu. Salah satu dari mereka diseret ke dalam air oleh monster. Jeff yang diselamatkan mengatakan yang sebenarnya, dia ingin bersenang-senang berburu monster. Jadi dia membawa ikan gabus di China untuk memodifikasinya secara genetik, jadi lahirlah 3 monster pemakan manusia yang menakutkan. Mereka datang ke sini kali ini untuk menangkap semuanya. Pada saat itulah ikan pemakan manusia sekali lagi menyerang. Melahap salah satu pendatang baru, Jeff juga jatuh ke air. Ketika ikan pemakan manusia hendak menyerangnya, Sam menggunakan meriam untuk menembak ikan yang terluka dan menyelamatkan Jeff. Jeff mengambil kesempatan untuk berenang ke perahunya untuk menjemput semua orang yang dibawa Sam. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Orang mengira dia akan membawa mereka pulang. Tapi Jeff melacak darah ikan pemakan manusia, menemukan sarangnya. Sekarang dia juga mengungkapkan wajah aslinya. Ternyata dia mengambil Sams dan benar-benar ingin menggunakannya sebagai umpan. Untuk menangkap ikan kanibal yang masih hidup. Sam diancam oleh Jeff dengan pistol, jadi dia harus memimpin jalan. Ketiganya juga memasuki sarang ikan pemakan manusia. Di gua yang dalam, dia melihat ikan pemakan manusia yang terluka. Joseph yang bersama Jeff diseret ke dalam air oleh ikan. Sam mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Jeff ingin berlari, dia ditelan oleh ikan yang lebih besar. Sam mengendarai kano dan dengan cepat melarikan diri. Ikan raksasa di belakang terus mengejar. Ikan dengan ganas menyerang kano. Dan jatuh ke tepi sungai. Sekarang Sam memikirkan cara untuk membunuh ikan pemakan manusia. Dia mengendarai kano menuju hutan, menggunakan dayung untuk membuka pelindung baling-baling. Gunakan baling-baling berputar untuk membunuh ikan. Metode ini benar-benar berhasil, ikan itu dibunuh oleh baling-baling. Dan terbaring di tanah rawa dan dimangsa oleh ikan pemakan manusia tanpa henti. Mereka akan terus tumbuh di area danau yang luas ini. Film berakhir di sini, ingat